Perkenalkan, nama saya Golda Mer Arta, NIM 19G10101. Di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama membahas tentang teologi moral menurut kitab suci. Teologi moral adalah bagaimana manusia hidup untuk mencari berkat-Nya. Ayat yang saya angkat di sini adalah Matius 22 ayat 36 sampai 40, yaitu ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya nomor 2, contoh. Pertanyaan kedua yaitu contoh kasus reaksi tokoh suci. Di sini saya mengambil kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11, yaitu kisah tragis Ananias dan Safira. Di sini bahwa mereka berdusta terhadap Roh Kudus karena dikuasai iblis. Harta hasil penjualan tanahnya tidak diberikan seluruhnya kepada persembahan di dekat kaki Rasul Petrus. Suami istri ini berkomplotan untuk berdusta. Lalu keduanya mati. Yang pertama Ananias, lalu 3 jam kemudian Safira, dan yang bersaksi sama dustanya dengan suaminya. Dari kisah Ananias dan Safira ini kita dapat mengambil sejumlah pelajaran iman, yaitu salah satunya adalah ketulusan hati terhadap Tuhan. Ananias dan Safira adalah salah satu contoh yang tidak tulus sehingga Tuhan menghukum mati melalui pengadilan Simon. Selanjutnya nomor 3, pesan video tentang aborsi. Aborsi itu sendiri adalah suatu tindakan yang sangat dilanggar dalam agama maupun dalam hukum karena sama saja membunuh dengan paksa. Tapi apabila anjuran maupun persetujuan dokter karena janin tersebut dapat membahayakan ibu maupun janin tersebut, maka dapat ditoleransi demi kebaikan ibu maupun janin tersebut. Aborsi tak bisa sembarang dilakukan, selain berdasarkan kondisi medis tertentu, seperti contohnya gangguan jantung yang dapat menimbulkan risiko pada ibu hamil. Mengutip situs kesehatan Mayo Clinic, kehamilan akan menekan jantung dan sistem peredaran darah selama kehamilan. Volume darah akan meningkat sebesar 30-50% untuk memberi makanan janin yang sedang tumbuh. Hal ini membuat jantung memompa lebih banyak darah. Hal ini sama juga terjadi pada proses persalinan. Seorang ibu akan mengalami perubahan dalam aliran dan tekanan darah dalam proses persalinan. Beberapa kondisi medis mengharuskan ibu hamil untuk menghentikan kehamilannya. Risiko tergantung pada sifat dan tingkat keparahan kondisi jantung ibu hamil. Dalam tingkat yang lebih tinggi, gangguan jantung pada ibu hamil bisa menyebabkan kematian akibat serangan jantung. Agar menjauhi pergaulan buruk yang dapat membahayakan itu, banyak faktor yang membuat seseorang terjerumus ke dalam kehidupan seperti itu. Tetapi itu bukan merupakan kesenangan yang kekal, tetapi dapat membahayakan dan dampaknya sangat-sangat buruk bagi masa depan. Selanjutnya, nomor 5, pendapat saya tentang ketidaksetiaan adalah kesetiaan perlu adanya dalam sebuah hubungan. Apabila ia tidak setia, berarti orang tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab, buruk bagi masa depan. Selanjutnya, nomor 5, pendapat saya tentang ketidaksetiaan adalah kesetiaan perlu adanya dalam sebuah hubungan. Apabila ia tidak setia, berarti orang tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab, karena dibutuhkan tanggung jawab dalam setiap komitmen yang telah diucapkan. Selanjutnya, nomor 6, hal yang saya lakukan untuk hidup benar dan hidup lebih baik meskipun tidak sempurna, selalu percaya dan berpegang teguh pada hal yang saya lakukan untuk hidup benar dan hidup lebih baik meskipun tidak sempurna, yaitu selalu percaya dan berpegang teguh pada ajaran Tuhan dan melakukan hal yang berkenan di hadapannya, agar saya dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih.